Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai audit manajemen keuangan. Kelompok kami beranggotakan yang pertama yaitu Amelia Safasa Sabila, yang kedua Maulidia Nur Rahma, yang ketiga Oktavika Ayuningsias. Untuk yang pertama yaitu pendahuluan. Audit manajemen keuangan merupakan analisis dan penilaian yang dilakukan secara sistematis, periodik, dan terdokumentasi terhadap pengambilan keputusan serta segala kebijakan dalam pengelolaan sumber daya keuangan perusahaan. Dalam melakukan aktivitasnya, auditor lebih menekankan pada ekonomisasi, efisien, dan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan perusahaan. Untuk selanjutnya yaitu ruang lingkup audit manajemen keuangan. Yang pertama yaitu ketetapan posisi organisasi manajemen keuangan dalam struktur organisasi perusahaan dan kapabilitas sumber daya manusia pada organisasi departemen keuangan. Yang kedua yaitu penetapan tugas wewenang dan tanggung jawab pada setiap fungsi keuangan. Yang ketiga, prosedur dan pedoman tata kelola keuangan perusahaan. Yang keempat, ketetapan keputusan dan kebijakan keuangan yang ditetapkan oleh perusahaan. Untuk yang terakhir, yaitu tata kelola manajemen keuangan perusahaan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya yaitu tujuan audit manajemen keuangan. Tujuan audit manajemen keuangan yaitu untuk menciptakan keyakinan berbasis data dan analisis terhadap keuangan perusahaan yang diaudit, sehingga setiap pemangku kepentingan dan masyarakat luas bisa melihat kualitas manajemen serta sistem keuangan perusahaan tersebut, apakah sudah sesuai dengan akuntansi yang berlaku atau tidak. Selanjutnya yaitu proses audit manajemen keuangan. Proses audit manajemen keuangan dimulai dari membuat rencana dan pendekatan audit. Yang kedua, melakukan uji pengendalian dan uji substansif. Yang ketiga, implementasi analisis dan uji rincian saldo. Yang keempat, melengkapi informasi tambahan dari proses audit. Dan yang terakhir, menerbitkan laporan audit. Kemudian ada fraud audit manajemen keuangan. Yang pertama ada financial statement fraud. Kecurangan laporan keuangan dapat didefinisikan sebagai kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dalam bentuk salah saji material laporan keuangan yang merugikan investor dan kreditor. Yang kedua ada asset misappropriation. Penyalahgunaan aset dapat digolongkan ke dalam kecurangan kas dan kecurangan atas persediaan dan aset lainnya, serta pengeluaran-pengeluaran biaya secara curang atau fraudulent disbursement. Yang ketiga ada corruption. Korupsi terbagi ke dalam pertentangan kepentingan atau conflict of interest, suap atau bribery, pemberian ilegal atau illegal gratuity, dan pemerasan atau economic extortion. Kemudian ada kasus audit manajemen keuangan pada PT PLN Persero Makassar. Hasil temuan pendahuluannya yang pertama, bagian keuangan belum mengelola cash flow secara efisien dan efektif. Yang kedua, pengelolaan keuangan belum dilakukan secara efisien dan efektif. Yang ketiga, subbagian keuangan belum mengelola administrasi, penerimaan, dan pembayaran keuangan. Dan yang keempat, subbagian keuangan belum mengelola cash flow yang disusun oleh bagian keuangan secara akurat. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu adalah temuan review. Yang pertama adalah bagian keuangan belum mengelola cash flow secara efisien. Yang kedua, pengelolaan keuangan belum dilakukan secara efisien dan efektif. Yang ketiga, sebagian keuangan belum mengelola administrasi penerimaan dan pembayaran keuangan. Yang keempat adalah subbagian keuangan belum mengelola cash flow yang disusun oleh bagian keuangan secara akurat. Selanjutnya yaitu adalah hasil audit terinci. Pertama, penyusunan cash flow belum dilakukan secara efisien dan efektif. Sebaiknya dilakukan cash flow secara efisien dan efektif. Yang kedua, tidak efisiennya pengelolaan keuangan. Sebaiknya dilakukan pengelolaan keuangan secara efektif. Yang ketiga, terjadi selisih antara penerimaan dan pengeluaran keuangan. Sebaiknya dilakukan evaluasi atas penerimaan dan pengelolaan keuangan. Yang terakhir, tidak tepatnya pengelolaan cash flow. Sebaiknya dilakukan pengelolaan cash flow. Yang terakhir, kesimpulan kasus. Yang pertama adalah pengelolaan cash flow belum dilaksanakan secara efisien dan efektif. Yang kedua, pengelolaan keuangan belum dilakukan secara efisien dan efektif. Yang ketiga, pengelolaan penerimaan dan pengeluaran belum memadai. Dan pengelolaan cash flow belum dilakukan secara akurat.
Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.